itu amal soleh. Istri taat pada suami selama dalam kebaikan, itu juga bentuk amal soleh. Istri meski punya penghasilan lebih dari suami, tapi tidak merendahkan, tidak meremehkan suami, itu juga amal soleh. Oleh karena itu, pahami tujuan pernikahan yang Allah tetapkan kalau ngaku sebagai orang Islam. Baik suami maupun istri sama-sama memahami tujuan pernikahan, kemudian diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangganya. Orang Islam itu, pernikahan orang Islam itu bukan hanya sekedar pernikahan biasa. Sakral itu ada tujuan dari Allah, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Maka usahakan, kalau kita ini seorang muslim, dalam berumah tangga, usahakan rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang tidak sakinah, mawaddah, warahmah, itu rumah tangga yang jauh dari bimbingan Allah. Suami dekat istri panas, ora betah. Istri dekat suami yo ngono, ora betah, risih. Akhirnya cedak bojone tanggane malah nyaman. Malah betah. Sudah Allah kasih pintu halal, cek selintat-selintut, seluman-selumun ngubungi bojone kancane, hubungi bojone tanggane, kencan dengan bojone tanggane. Ini orang yang tidak bersyukur. Bagaimana mungkin rumah tangganya ada bimbingan dari Allah? Salah satu pasangan menjalin hubungan terlarang dengan orang lain. Misal suaminya, begitu istrinya tahu, balas dendam. Nah, padha wae kalau begitu. Maka pahami itu sakinah, mawaddah, warahmah, biar tidak main-main dalam rumah tangga. Kan berulang kali kita jelaskan, sakinah, mawaddah, warahmah itu kan berulang kali kita jelaskan. Kalau hanya lisan yang mengucap mudah, sakinah, mawaddah, warahmah, saiki disingkat samawa. Kalau ada saudara yang nikah, tetangga yang nikah, samawa ya. Apa samawa ya? Itu sakinah, mawaddah, warahmah. Lisan mudah mengucap, tapi pahami makna dari ucapan yang di lisan ini. Sakinah itu apa? Mawaddah itu apa? Rahmah itu apa? Sakinah itu apa? Sakinah itu sukun. Sukun itu diam. Diam itu tenang. Maka suami saat dekat dengan istri ada ketenangan. Ki bojone dhewe lho ya, udu bojone tanggane. Istri dekat suami merasakan ketenangan. Saat suami tidak ada di dekat istri, dia merindukan, segera pengen pulang untuk dekat istri. Istri juga begitu. Suaminya tidak ada di rumah, ada rasa kerinduan, menanti suami biar segera pulang. Karena ketika dekat suaminya ada ketenangan. Kalau masing-masing tidak bisa menegakkan hukum Allah, ada yang selingkuh, ada yang misalkan
berkomunikasi dengan istri orang lain, baik melalui WA, Telegram, atau video call, itu pasti tidak akan ada ketenangan. Suami dekat istri halalnya tidak betah. Fisiknya mungkin di rumah, dekat dengan istrinya, tapi sibuk dengan HP, WA-WA-an, Telegraman, kalau dulu SMS-an dengan istri orang lain, padahal fisiknya di rumah misalkan. Tapi fokusnya menjalin hubungan terlarang. Ngakunya juga orang Islam, lah kok mendekati zina. Ini hidupnya berarti sudah tanpa wahyu Al-Quran, tetapi mengikuti hawa nafsu. Kalau tidak ada ketenangan, mawaddah tidak akan tercapai, Bapak Ibu. Mawaddah itu levelnya di atas mahabbah. Mawaddah itu rasa cinta masing-masing pasangan itu, baik suami pada istri, istri pada suaminya, itu rasa cinta sampai tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk menyakiti pasangannya. Itu tidak pernah terlintas dalam benaknya. Apalagi kok sampai-sampai menyakiti betul dalam ucapan maupun perbuatan, berarti nggak ada mawaddah di situ. Mawaddah itu levelnya rasa cinta yang mana baik suami maupun istri tidak pernah terlintas dalam benak untuk saling menyakiti. Sekecil apapun itu, tidak akan pernah menyakitinya. Lainnya saiki suami hubungan dengan istri orang lain, nah itu kan sudah menyakiti, nggak ada mawaddah sudah. Istri juga begitu, kirim-kirim video buka aurat pada suami orang lain, kirim-kirim foto pada suami orang lain, ya tidak ada mawaddah di situ. Hukum Allah tidak bisa tegak dalam rumah tangga itu. Maka tidak ada bimbingan dari Allah, sehingga rumah tangganya terpimpin dengan hawa nafsu, bukan dengan wahyu. Kalau sudah tidak ada mawaddah, tidak akan ada yang namanya rahmah. Jadi tiga hal saling berkaitan antara sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau ingin ada rahmah harus ada mawaddah. Kalau ingin ada mawaddah harus ada sakinah. Itu harus diwujudkan. Tidak cukup hanya didoakan, harus diusahakan dan didoakan. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua tadi, mantan suami, kalau dulu pas masih suami istri, nama ibu dipakai hutang oleh suami. Yang wajib nyaur ya mantan suami kalau sekarang ya. Ibu nggak nyaur nggak dosa. Tapi karena nama yang dipakai nama ibu, ya ibu harus siap-siap dikejar-kejar oleh banknya. Maka ini ya, pada semua keluarga besar MTA, jangan mudah-mudah meminjamkan nama kepada seseorang untuk berhutang. Saya tidak izinkan. Nah, nanti kejadiannya seperti ini. Jenenge dinggo, agunane sisan, mungkin sertifikatnya apa BPKB ini baru melayu.
tempat tinggalnya di mana tidak diketahui. Maka yang akan dikejar oleh bank itu jenengan. Bukan hanya tidak boleh meminjamkan nama untuk hutang saja, meminjamkan sertifikat atau apapun itu untuk jaminan mulai detik ini tidak boleh. Dan misal punya sertifikat, tetangganya mau pinjam untuk dimasukkan ke bank karena mau hutang tetangganya, itu tidak boleh. Jangankan tetangga, sedulur ngaji nyilehe ra itu nggak boleh. Sama-sama ngaji di MTA, jangan gak ada sertifikat, dipinjam saudara ngaji yang lain untuk dijadikan agunan di bank oleh dia, itu tidak boleh. Kenapa? Lebih baik mencegah keburukan kalau dalam hal ini daripada mengambil kemaslahatan. Begitu jenengan pinjamin nanti tiba-tiba keluar dari MTA atau dikeluarkan dari MTA terus menghilang, habis itu jenengan mriki, Ustaz, sertifikat saya bagaimana? Ketika meminjamkan tidak izin, ketika orang yang pinjam lari, bingung karena sertifikat jenengan masih ada di bank. Padahal jenengan juga selak butuh, akhirnya bingung. Nah, ketika kita tanya, "Lah itu dulu bagaimana ceritanya?" Ya karena ini waktu itu saya ingin nolong Ustaz. Itu ya saudara ngaji, maka saya pinjamkan sertifikat rumah saya. Lah sekarang karena sudah bertahun-tahun fulan itu sudah keluar dari MTA atau dikeluarkan dari MTA, tidak nyaur saat ini rumahnya mau dilelang. Kula nyuwun tulung ditalangi. Loh, talangi lah terus sing ngijoli sapa? Saya tidak kenal dengan fulannya. Dulu waktu akan terjadi pinjam meminjam sertifikat juga tidak pernah izin. Begitu sekarang rumah mau dilelang, lah kok kesini, padahal semuanya sudah tahu di MTA ini kalau ada pinjam meminjam harus izin. Maka ya sudah ya. Yang belum terlanjur mulai detik ini tidak diizinkan meminjamkan sertifikat atau apapun sebagai agunan. Jangankan kepada tetangga kanan kiri, kepada sesama warga MTA pun tidak diizinkan. Nah nanti kejadiannya ya seperti ini, akhirnya lari entah kemana, nggak ngerti, diuyak-uyak akhirnya sing duwe sertifikat. Kalau tidak diambil, hilang nanti itu. Kalau mau mengambil, padahal dheweke wis nyili sertifikat, tambah ngelunasi. Kalau mau minta yang ngelunasi, yang minjam, sudah tidak diketahui rimbanya di mana, boji urip apa orang ngerti. Ini berdasarkan pengalaman. Kebijakan itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan peristiwa, baru ada kebijakan. Berdasarkan pengalaman, pinjam meminjam, akhirnya keluar dari MTA atau dikeluarkan dari MTA.
karena merasa dikeluarkan, dendam, akhirnya orang disaur. Lalu wis ditokke kok MTA. Nek jek pengen sertifikate balik ya ben diangsur dhewe. Aku wis wegah salah ya ditokke. Ini berdasarkan pengalaman. Maka mulai detik ini tidak boleh sesama warga MTA pinjam meminjam sertifikat BPKB untuk agunan hutang, itu tidak boleh. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Ada lagi? Mau tanya, yang pertama, apakah boleh uang zakat disalurkan untuk infak? Yang kedua, mohon penjelasan di dalam surat ke-67 ayat 5, apa yang dimaksud bintang sebagai alat pelempar setan? Yang ketiga, bagaimana hukumnya melakukan hubungan badan pada malam hari raya? Halal apa haram, Ustaz? Yang ketiga dulu ya. Selama istri jenengan tidak dalam keadaan haid, malam hari raya berhubungan badan boleh. Apa halal? Halal kalau bojone dhewe. Lah nanti sesudah sholat id bagaimana? Boleh ndak? Boleh. Sudah sebulan siang hari kan puasa. Habis sholat id boleh. Habis buka puasa boleh ndak? Boleh. Selama istri sendiri dan tidak dalam keadaan haid. Nah, itu yang ketiga sudah. Ini Mas Lukman tak ini? Ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Ini beliau ini yang dulu dioperasi otaknya berapa kali, yang hanya dibungkus 2 kali ya. 2 kali kepalanya hanya ditutup dengan kulit tak itu loh. Badak kepalanya ditaruh di freezer itu loh. Beliau ini alhamdulillah ya. Sekarang sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Jadi karena kecelakaan, gagal otak hebat, dioperasi sampai 2 kali. Itu ditutup hanya kulit kepala saja, nggak ada tengkorak, batoknya nggak ada, batoknya ditaruh di freezer dulu. Jadi kemana-mana ya hanya kulit. Nah, qadarullah, kemudian berhasil karena pertolongan Allah, sekarang sudah dipasang lagi batok kepalanya. Nah, alhamdulillah sudah sampai sini ya. Jadi begitu sembuh ya ngaji lagi. Dan dulu ketika masih kulit saja itu, kepalanya ditutup dengan kulit, kemana-mana yuk ngeyel naik pit motor. Ya. Terus yang pertama tadi pertanyaannya, zakat itu sudah ada salurannya, 8 asnaf. Tidak boleh zakat disalurkan di luar 8 asnaf, 8 golongan itu. Zakat itu sudah ada salurannya. Fidyah juga sudah ada salurannya. Fidyah itu salurannya hanya 1. Tidak boleh untuk yang lain-lain. Fidyah itu salurannya hanya 1. Ini tidak ada kaitannya politik loh ya. Fidyah itu salurannya untuk siapa? Fakir miskin. Tidak boleh untuk bangun majelis, itu tidak boleh. Bangun masjid itu juga tidak boleh, karena fidyah itu saluran dari Allah hanya 1, yaitu fakir miskin. Zakat saluran yang telah Allah tentukan 8 golongan, tidak boleh disalurkan di luar itu.
Yang kedua tadi ya, coba dibaca ayatnya. Al-Mulk ayat 5. Surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin wa'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Terus kemudian dibaca As-Saffat ayat 6 sampai 10. Itu ada kaitannya, menjelaskan yang dimaksud dengan rujuman lisyayatin. Itu dijelaskan di As-Saffat ayat 6 sampai 10. Surat As-Saffat surat ke-37 ayat 6 sampai dengan 10. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitonin marid la yasma'una ilal mala'il a'la wa yukdabuna min kulli janib duhuraw wa lahum adabun wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Nah, itu maksudnya, kalau ada setan yang mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat, itu akan dilempari dengan suluh api yang cemerlang, dengan bintang-bintang. Jadi bintang-bintang itu fungsinya selain sebagai hiasan di langit yang dekat, juga fungsinya itu sebagai syihabun saqib, suluh api yang cemerlang. Untuk apa? Untuk melempar setan yang berusaha mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Jadi setan yang mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat akan dikejar oleh suluh api yang cemerlang, diusir. Jadi lagi mencuri-curi dengar, itu langsung dikejar oleh suluh api yang cemerlang, duhuran, untuk mengusir mereka, untuk mengusir setan yang mencuri-curi dengar. Nah, maksudnya itu. Ada lagi? Mohon tanya, yang pertama, apakah benar tugas seorang istri itu mengandung, melahirkan, menyusui? Adapun pekerjaan rumah tangga, semisal mencuci baju, menyapu, mengepel, itu tugas bapak-bapak. Kalau banyak dikerjakan istri itu untuk menggugurkan dosa-dosa istri. Yang kedua, bagaimana hukum mendengarkan lagu atau bernyanyi? Dan begini Pak Ustadz, anak perempuan saya sudah ikut ngaji di MTA, insya Allah istiqomah. Apa pertanyaan dari anak saya, yakni mengapa MTA masih ada nyanyian seperti Mars MTA dan Pondok Ustadz? Yang pertama dulu,
Kalau tugas mengandung, melahirkan, menyusui itu ditanyakan apakah itu tugas istri? Iya, itu tugas istri. Bos sampai hari kiamat toh, itu tugas istri. Karena suami tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui, maka sudah betul pertanyaan ibu. Apa benar tugas istri itu mengandung, melahirkan, dan menyusui? Itu sudah betul benar. Terus apakah ngepel, nyapu, isa-isa, umbah-umbah, ngelapi meja itu apakah tugas suami? Tugas suami itu mencari nafkah bagi keluarga. Namun demikian, baik suami maupun istri itu hendaknya saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kalau suami ngewai istrinya isa-isa, dosa tidak? Tidak. Ibu-ibu mau tidak? Iya. Kalau ibu-ibu menyapu, ngepel, umbah-umbah, masak, yang dilakukan itu untuk mengurangi dosa-dosa dan menambah pahala, kalau itu dilakukan ikhlas karena Allah, tunaikan kewajiban sebagai seorang istri, ibu menyapu, mengepel ini itu dan lain sebagainya, insya Allah dapat pahala. Karena itu bagian dari aktivitas hidup. Aktivitas hidup itu harus lillahi rabbil alamin. Ini bedanya nyapunya seorang muslim dengan orang kafir itu di sini. Orang kafir nyapu itu ganjaran. Tapi seorang muslim nyapu niatnya lillah, ada pahala yang dijanjikan. Maka suami istri itu saling tolong menolong. Kalau suaminya lihat istrinya sudah lelah, suaminya masih seger, ya tolong istri isa-isa, nyapu, itu boleh kok. Tidak dosa, boleh saling menguatkan, saling tolong menolong. Tapi kalau ditanyakan apakah kewajiban suami nyapu ngepel, bukan. Kewajiban suami itu mencari nafkah. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi apa? Musik, lagu, nyanyi. Hukumnya apa? Mubah, boleh. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 612, nomor hadis 1899, disebutkan, ini hadis dari Anas bin Malik, Anas bin Malik, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi ba'dil Madinah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melewati bagian kota Madinah. Fa'idha huwa bijawarin yadribna biduffihinna wa yataghannaina wa yaqulna. Tiba-tiba Nabi melewati para wanita yang sedang memukul rebana serta bernyanyi. Apa yang dinyanyikan? Nahnu jawarin min banin Najjar, ya habbadha Muhammadun min jar. Kami adalah tetangga dari Bani Najjar. Alangkah baiknya Muhammad sebagai tetanggaku. Mendengar nyanyian itu, Rasulullah bersabda, Allahu ya'lam anni la uhibbukunna.
Allah Maha mengetahui bahwa aku ini sangat mencintai kalian. Ini yang diriwayat Ibnu Majah nomor 1899 ya. Yang di nomor 1898 hadis dari Ibnu Abbas, Ani bin Abbasin qala angkahat Aisyatu dzata qarabatin laha minal ansor. Dulu Aisyah pernah menikahkan kerabatnya yang dari Ansor. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ahdaitumul fatat. Rasulullah datang, kemudian beliau bersabda, apakah kalian akan mengantarkan pengantin perempuan? Qalu na'am. Mereka menjawab, betul wahai Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, qala arsaltum ma'aha man yughanni. Apakah kalian mengantarkan pengantin perempuan itu diiringi dengan seseorang yang bernyanyi? Qalat, Aisyah menjawab, la, tidak. Mendengar jawaban itu, Nabi kita bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ansara qaumun fihim ghazal. Sesungguhnya Ansar itu kaum yang suka hiburan. Falau ba'atstum ma'aha man yaqulu. Maka alangkah baiknya jika kamu sertakan dalam pengiringan manten perempuan itu seseorang yang menyanyikan atainakum atainakum fahayyana wahayyakum. Kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian. Penghormatan untuk kami, penghormatan atas kalian. Nah, ini nadanya gimana saya tidak ngerti. Ya, yang jelas di sini liriknya itu atainakum fahayyana wahayyakum. Nah, nadanya bagaimana tidak dijelaskan di sini. Nah, maka musik, bernyanyi itu mubah. Melihat ini atainakum, maka bernyanyilah dengan lirik-lirik yang tarbawi, dengan lirik-lirik yang mendidik gitu. Ada lagi di hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 140. An Aisyata annaha zaffatim ra'atan ila rajulin minal ansor. Dari Aisyah bahwasanya dahulu Aisyah pernah mengantar pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki dari Ansor. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, makana ma'akum lahun, apakah tidak ada hiburan pada kalian? Fa innal ansar yu'jibuhumul lahu. Karena sesungguhnya Ansar itu suka hiburan. Nah, dari sini maka musik, bernyanyi hukumnya mubah. Ada lagi? Mohon bertanya, yang pertama di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238, apakah yang dimaksud dengan sholat wusta itu? Yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat 154, apakah yang dimaksud hari Sabat? Yang ketiga, kita pernah melihat orang sholat setelah rukuk ada yang sedekap. Apa ada tuntunannya dalam Islam, Ustaz? Yang pertama, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua sholat dan sholat wusta. Berdirilah dengan
khusyuk dalam sholat itu. Ada yang berpendapat sholat wusta itu sholat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Karena sholat yang di tengah-tengah, maka ada yang berpendapat yang dimaksud dengan sholat wusta itu adalah sholat asar. Namun demikian, jumhurul muhaddisin, mayoritas ahli hadis mengatakan bahwa ayat ini menekankan semua sholat itu harus dijaga, didirikan dengan khusyuk. Kemudian yang kedua, yang dimaksud hari Sabat itu hari Sabtu. Dulu Bani Israel itu diuji oleh Allah tentang larangan hari Sabtu. Hari Sabtu itu di mana ikan-ikan itu muncul dan mengapung-apung di permukaan air, sehingga mudah untuk diambil, hasilnya melimpah. Tetapi selain hari Sabtu, ikan-ikan tidak datang. Lah oleh Allah, Bani Israel diuji keimanannya. Jangan ambil ikan di hari Sabtu. Dasar Bani Israel, dia melanggar larangan hari Sabtu. Karena ikan ini munculnya di hari Sabtu, bahkan sampai syuro'a, mengapung-apung di atas air, sehingga mudah sekali diambil. Selain hari Sabtu, la ta'tihim, ikan-ikan tidak datang kepada mereka selain hari Sabtu. Nah ini dasar Bani Israel ternyata sudah sejak dulu. Dablek ngeyel bergudule ini wis kan dhisik gitu loh. Pasang perangkap di hari Jumat, hari Sabtu di rumah kayane manut ta. Secara dohir terlihat seperti manut. Oh dina Setu ning omah ora melaut, ya, tidak ambil ikan. Padahal perangkap sudah dipasang hari Jumat. Hari Sabtu ikan datang masuk ke perangkap, ambilnya hari Ahad. Ambilnya hari Ahad, hari Sabtu di rumah. Nah, kayane manut gitu. Gusti Allah hendak dikelabui. Allah hendak mereka tipu. Maka hari Sabat itu hari Sabtu. Coba Al-A'raf 163-166. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Mari Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 163 164. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim sur'aw wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalik nabluhum bima kanu yafsukun. Wa qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadidah qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terdekat di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu
ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan atau pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Nah ini dulu 163, 164 ya. Jadi dulu pernah ada satu negeri letaknya di dekat laut. Dan penduduk negeri tersebut melanggar larangan hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu ikan-ikan itu melimpah, bahkan sampai syurra'a, terapung-apung di permukaan air, sehingga mudah sekali diambil. Tetapi kalau selain hari Sabtu, wa yauma la yasbituna la ta'tihim, hitan, ikan-ikan itu selain hari Sabtu tidak datang. Lah, larangan hari Sabtu dari Allah itu kepada Bani Israel itu sebagai ujian. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Karena Bani Israel itu suka berbuat kefasikan, suka bermaksiat, diperintah taat malah maksiat. Kemudian sekali lagi Allah peringatkan, Allah beri ujiannya, ternyata malah larangan dari Allah diakali. Jumatnya, kalau bahasa sekarang Jumatnya pasang jala, Sabtu ongkang-ongkang kaki di rumah, tiduran di rumah. Orang yang melihat, orang yang beriman melihat, oh ya tenan manut, berarti soleh tenan gue. Dina Minggu dijiko iwake wis mlebu kabeh ngono lho. Rumangsane Gusti Allah bisa dibohongi, bisa ditipu. Namun demikian tetap masih ada sebagian yang terus mengingatkan untuk beriman kepada Allah. Lah, sekelompok orang yang lain itu mengatakan, ngopo to kowe kok tetep ngandani kae terus, padahal kae ngayal kaya ngono bregudul kok bakal disiksa karo Gusti Allah, dibinasakan. Kamu kok tetep dengan penuh kesabaran. Lima ta'iduna qaumanillah muhlikuhum au mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kenapa kamu tetap dengan penuh kesabaran gretei ngandani satu kaum yang ngeyel banget, dan pasti kaum itu akan dibinasakan oleh Allah dan diazab oleh Allah? Kenapa kamu kok terus gretei, terus menasehati? Apa jawabnya? Ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Agar kami punya alasan untuk berlepas tanggung jawab di hadapan Tuhanmu, yaitu di hadapan Allah, dan agar mereka itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga ada dua tujuan. Kenapa ada orang yang terus sabar gretei, orang yang durhaka, yang bermaksiat untuk kembali kepada Allah? Tujuannya ada dua. Yang satu, biar kita lepas tanggung jawab di hadapan Allah, bahwa kewajiban menasihati, memberi peringatan telah kita lakukan dengan maksimal, biar nanti tidak disoal lagi oleh Allah. Itu tujuan pertama. Yang kedua, agar
para pendurhaka, ahli maksiat itu kembali ke jalan Allah, sehingga menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tujuannya itu. Maka Bapak Ibu jangan bosan-bosan memberikan nasihat kebenaran. Ada orang yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, beri nasihat. Meski resikonya jenengan dimusuhi, dicaci maki, dirasani, dianggap sok suci, bahkan diusir dari keluarga, dari kampung halaman, jangan berhenti untuk menjadi penasihat kebaikan dan kebenaran. Tujuannya apa? Biar kita punya alasan di hadapan Allah. Ya Allah, kewajibanku sebagai seorang muslim memberi nasihat, memberi peringatan, memberi pelurusan kepada orang-orang yang menyimpang telah hamba lakukan dengan maksimal. Beda kalau kita belum memberi nasihat, masa bodoh. Ada orang, apalagi anggota keluarga kita, menyimpang dari aturan agama Allah, kita diamkan, yang penting aku ora. Nanti sampai di hadapan Allah akan ditanya, tanggung jawabmu sebagai seorang muslim itu harus tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Kenapa nasihat menasihati dalam kebenaran dan kebaikan tidak kamu lakukan? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Kita tidak punya ma'dzirah, tidak punya alasan untuk lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Karena kewajiban setiap muslim dimanapun berada itu punya amanah yang sama, yaitu menyebar luaskan kebenaran dinullah, yaitu memberi nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Itu tujuan pertama. Yang kedua, biar orang-orang yang sedang menyimpang segera tersadar, terbuka hatinya, kembali ke jalan Allah, taubat nasuha, sehingga menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya. Terus yang ketiga tadi apa? Setelah rukuk bersedekap, apa ada tuntunannya? Setelah rukuk bersedekap itu tidak ada tuntunannya. Yang namanya i'tidal itu istirsal, tangannya dilepas, tidak lagi kembali bersedekah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang bersedekap ketika berdiri di dalam sholat itu pernyataan umum, tetapi maksudnya khusus, yakni sesudah takbiratul ihram sampai sebelum rukuk, itu makna khususnya. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan sedekap ketika berdiri dalam sholat itu pernyataan umum tapi maknanya khusus. Kekhususannya yaitu sesudah takbiratul ihram sampai sebelum ruku. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 301 menjelaskan tentang kekhususan itu. An Wa'il ibni Hujrin, dari Wa'il bin Hujr, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fis sholati kabbaro. Wa'il bin Hujr itu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan dan bertakbir ketika memulai sholat. Wasofa Hammam hiyala udunaihi. Hammam yaitu perawi menjelaskan bahwa Rasulullah
mengangkat kedua tangan beliau itu sampai sejajar telinga. Begini. Ya, summal tahafa bisaubihi. Kemudian sesudah itu beliau berselimut dengan pakaian beliau. Summa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri alias bersedekap. Falamma arada ayyarka'a akhraja yadayhi minat thawbi thumma rafa'ahuma. Ketika beliau hendak rukuk, Rasulullah mengeluarkan kedua tangan dari bajunya tadi, dari pakaian beliau tadi, kemudian mengangkat keduanya. Summa kabbara faraka'a. Kemudian bertakbir dan rukuk. Falamma qala sami'allahu liman hamidah. Nah ini, ketika beliau mengucap sami'allahu liman hamidah, rafa'a yadaihi. Beliau angkat kedua tangan beliau. Tidak ada penjelasan dalam hadis ini sesudah i'tidal, ketika i'tidal sami'allahu liman hamidah beliau kembali bersedekap. Tidak ada keterangan yang sharih dalam hadis. Yang ada, yang tegas sharih, falamma qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadaihi. Ketika Rasulullah mengucap sami'allahu liman hamidah, artinya i'tidal. Penjelasan sharih dalam hadis hanya disebutkan Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau. Tidak ada lagi keterangan summa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tidak ada keterangan itu lagi. Keterangan wada'ul yumna 'alal yusra, wada'u yadil yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu dijelaskan oleh hadis ini Muslim juz 1 halaman 301, dilakukan oleh Nabi ketika beliau habis takbiratul ihram. Ketika i'tidal yang disebutkan rafa'a yadaihi. Beliau hanya mengangkat kedua tangan tanpa disebutkan lagi summa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Oleh karenanya saat i'tidal tangan terlepas, istirsal, tidak lagi bersedekap. Dan ketika sujud sajadah baina kaffaihi, sujud di antara dua telapak tangan beliau. Nah, terkait dengan i'tidal insya Allah sudah dibrosurkan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di brosur tanggal 5 April ya, 2015. 5 April 2015 itu sudah ada keterangan tentang i'tidal. Ada lagi? Mohon bertanya, yang pertama, untuk jamak qashar tetapi kita berdoa dahulu, itu diperbolehkan apa tidak? Yang kedua, kalau kita menyimpan uang di bank konvensional, kita diberi hadiah langsung, tetapi uang harus ditabung mengendap 3-6 bulan. Apakah termasuk riba? Yang ketiga, memberi kepada orang tua kita, tetapi si anak itu memberinya dengan mengatakan, ini sedekah saya, Mbok atau Ma. Itu diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Yang pertama, kalau Bapak Ibu sholat jamak qashar, misal zuhur dengan asar, maghrib dengan isya ya.
Jadi iqomah, kemudian dirikan sholat zuhur 2 rakaat. Habis salam langsung iqomah lagi. Tidak perlu doa dulu, tidak perlu diselingi zikir dulu, langsung iqomah. Kemudian sholat asar 2 rakaat. Lah habis itu baru zikir. Jadi sesudah sholat zuhurnya selesai, langsung iqomah. Tidak perlu zikir. Nah, terus kemudian sholat asar 2 rakaat. Kalau sudah selesai baru zikir. Sehingga sholat jamak qashar itu tidak perlu diselingi zikir, tidak perlu diselingi doa dulu. Nanti zikir dan doa dilakukan sesudah sholatnya selesai. Yang kedua, hindari menyimpan uang di bank konvensional semaksimalnya. Saya tidak akan menjawab hadiah yang sudah 3-6 bulan mengendap di bank konven diberikan apakah halal atau tidak. Saya tidak jawab itu. Tapi jawaban saya, hindari, jauhi menyimpan uang di bank konvensional semaksimalnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Wadine enek sing ngeyel. Nanti saya punya makzirah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah sampaikan terus menerus. Tetapi jika ada warga MTA yang masih ngeyel bersinggungan dengan riba, saya berlepas tangan ya Allah, karena sudah kita sampaikan terus menerus. Nah itu urusan dia denganmu wahai Allah. Mau jenengan siksa, monggo. Kenapa kok ini terus kita ulang-ulang tentang riba ini? Selain biar kami punya makzirah di hadapan Allah, biar warga MTA yang masih terlibat transaksi ribawi itu segera hijrah semuanya tanpa kecuali. Tanpa kecuali, hijrah semuanya. Lah bagaimana caranya? Nanti Allah akan tunjukkan cara yang baik, rezeki yang berkah. Yang penting yakini dulu bahwa Allah senantiasa akan menolong hambanya yang berhijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari kegiatan yang diharamkan menuju kegiatan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Itu dulu tanamkan keyakinan dalam hati. Jangan takut hijrah dari riba. Biasanya kan kita ketakutan. Kalau sekarang saya hijrah, kok piye mangane, piye bayar sekolah, piye ini itu. Asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu akan terus membisiki kamu tentang kefakiran, dan setan akan terus membisiki kamu tentang fahsya, kekejian. Riba itu fahsya menurut Allah. Kenapa? Karena madaratnya tidak hanya menimpa pelakunya sendiri, tapi juga menimpa orang lain. Kemaksiatan yang pelakunya, madaratnya, dampaknya, keburukannya itu selain menimpa pelaku dan orang lain, itu juga disebut fahsya. Selain kemaksiatan yang sumbernya hawa nafsu perut ke bawah, itu juga fahsya. Maka riba itu fahsya. Jangan hanya kepingin dapat rupiah. Keuntungan rupiah itu tidak seberapa. Semu menipu, sekarang jenengan dapat, besok habis.
dapat rupiah tapi neraka terbuka, naudzubillah. Maka jauhkan diri semaksimalnya dari menyimpan di lembaga-lembaga keuangan yang di situ berlaku sistem ribawi, semaksimalnya. Kalau mau ngeyel ya monggo. Karena jangan sembunyi-sembunyi di rumah terus tetap terlibat transaksi ribawi, ya saya tidak tahu. Tapi Allah yang maha mengetahui. Ya, terus kemudian anak yang memberi kepada orang tua, mbok iki sodakohku, itu anak kurang ajar, anak durhaka, tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak akan masuk surga, kata Nabi begitu. Salah satu la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 kriteria manusia yang